AC Milan mengalami perubahan besar sejak diakuisisi oleh Gary Cardinale lewat perusahaannya Red Bird Capital. Dia berhasil membuat Rossoneri menjadi klub yang paling meraup keuntungan besar. Gak heran Cardinale pun berhasrat ingin melanjutkan kesuksesan ini dengan merancang beberapa proyek besar. Cetak Gol coba merangkum AC Milan yang sedang membangun proyek besarnya sebagai berikut. Memulai era baru. AC Milan resmi diakuisisi oleh Gary Cardinale lewat perusahaannya Red Bird Capital di tahun 2022. Perusahaan asal Amerika Serikat itu membeli mayoritas saham dari Rossoneri dari Elliott Advisor. Dia membeli saham sebesar 1,2 miliar euro atau setara 19 triliun rupiah. Namun sebelum itu Cardinale sempat bersaing dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar lainnya. Selain itu AC Milan juga sempat mendapatkan tawaran dari perusahaan asal Bahrain yakni Investcorp. Bahkan negosiasi antara Investcorp dan juga pemilik AC Milan selangkah lebih maju daripada Red Bird Capital. Investcorp dilaporkan mengajukan tawaran sebesar 1,1 miliar euro atau 18 triliun rupiah. Namun negosiasi ini batal terrealisasi karena kedua pihak nggak kunjung menemukan kata sepakat. Mendengar hal itu, Cardinale langsung menaikkan tawaran menjadi 1,2 miliar euro. Proses negosiasi dari kedua pihak berjalan mulus yang membuat Cardinale memenangkan akuisisi tersebut. Setelah resmi menjadi pemilik, Cardinale mengaku senang karena bisa menjadi bagian sejarah AC Milan. Dia berjanji akan memberikan yang terbaik untuk keberlangsungan Rossoneri. Selain itu, Elliott Advisor selaku pemilik sebelumnya juga mengucapkan terima kasih kepada para fans. Mereka merasa terhormat bisa menjadi bagian dari keluarga AC Milan. Pendiri dari Elliott Advisor, Paul Singer, mengaku lebih senang menjual AC Milan ke Red Bird ketimbang ke Investcorp. Dia menilai Red Bird merupakan perusahaan yang sehat secara finansial. Perusahaan ini bahkan tercatat tidak punya utang yang cukup besar. Paul khawatir jika perusahaan asal Bahrain yakni Investcorp bakal salah mengelola klub karena punya hutang yang cukup besar. Kontrol keuangan yang baik. Hadirnya Cardinale sebagai pemilik baru dari AC Milan sempat mendapatkan hujatan dari para penggemar. Mereka menilai kalau Cardinale adalah sosok pengusaha yang pelit untuk mengeluarkan dana. Hal tersebut mencuat setelah Cardinale hanya memberikan dana transfer sebesar 35 juta euro. Legenda AC Milan yakni Christian Vieri sampai menyebut pemilik sebagai orang yang gak waras. Padahal sebelumnya AC Milan telah meraup cuan besar setelah mendapatkan bonus dari Liga Champions. Gak cuma itu, mereka juga baru saja sepakat dengan Puma dan Emirates sebagai sponsor utama mereka. Namun Cardinale rupanya ingin menerapkan sistem Moneyball di AC Milan. Strategi ini memprioritaskan jaringan akademi dan talenta muda untuk mendapatkan peluang untuk berkembang. Hal tersebut dia lakukan karena dirinya berambisi ingin membuat finansial AC Milan stabil. Sebab terakhir kali Rossoneri punya keseimbangan finansial adalah tahun 2006. Strategi tersebut terbukti ampuh setelah Cardinale meraup keuntungan sebesar 83 juta euro. Berbanding jauh di musim 2021-2022 di mana Rossoneri hanya mendapatkan untung 15 juta euro saja. Namun Cardinale merasa khawatir jika AC Milan melanggar aturan finansial fair play. Mereka pernah mendapatkan sanksi tersebut di bulan September lalu. Rossoneri harus membayar denda sebesar 15 juta euro dengan cara dicicil. Untungnya UEFA resmi mencabut hukuman ini di musim panas karena AC Milan telah membayar dendanya. Hal ini juga membuat AC Milan bisa leluasa aktif mendatangkan sejumlah pemain. Namun UEFA tetap memantau pergerakan Rossoneri agar nggak mengulang kesalahan yang sama. Membangun stadion baru. Gary Cardinale punya langkah ambisius lainnya dengan membawa AC Milan meraih kejayaan. Untuk menunjang hal tersebut, dia berencana untuk membangun stadion baru untuk Rossoneri. Cardinale berhasrat supaya timnya punya stadion baru milik sendiri. Seperti diketahui, Rossoneri sendiri harus menyewa stadion San Siro kepada pemerintah kota Milan. Itu artinya mereka harus merogoh kocek yang gak sedikit untuk membayar sewa. Langkah ini dinilai akan bisa meningkatkan pendapatan dari Rossoneri. Cardinale pun sudah memiliki surat izin dari wali kota Milan, Giuseppe Sala. Nantinya stadion ini terletak di pusat kota Lombardia yang gak jauh dari San Siro. Di sisi lain, sang pemilik juga punya andil besar dalam mengantongi surat izin pembangunan stadion. Pasalnya, Cardinale menilai jika urusan administrasinya terbilang cukup rumit. Sebenarnya, AC Milan sudah punya rencana untuk membangun stadion anyar sejak era Silvio Berlusconi.
Sayangnya, rencana tersebut nggak kunjung terrealisasi hingga saat ini. Rancangan ini juga sempat terpikir saat AC Milan masih dipimpin oleh Elliott Group. Saat itu, Rossoneri telah sepakat dengan Inter Milan untuk membangun stadion bersama. Akan tetapi keduanya berencana untuk merubuhkan Stadion San Siro dan membangun ulang stadion baru. Namun rencana mereka nggak mendapatkan izin karena alasan sejarah. Hingga pada akhirnya kedua tim sepakat untuk nggak melanjutkan proyek ini. Langkah transfer yang bijak. Selain membangun stadion baru, Geri Cardinale mulai membenahi kebijakan transfer AC Milan. Orang nomor 1 AC Milan ini berani mengambil keputusan untuk memecat Paolo Maldini. Cardinale lalu menggantikannya dengan orang-orang yang sesuai dengan visi misinya seperti Giorgio Furlani dan juga Geoffrey Moncada. Aksi nyata keduanya mulai terlihat di bursa transfer musim panas ini. Pertama, manajemen AC Milan berani menjual Sandro Tonali ke Newcastle United dengan mahar 64 juta euro. Padahal transfer ini banyak ditentang oleh kalangan fans Rossoneri. Sebab Tonali merupakan pemain yang dicintai dan juga berpotensi menjadi kapten masa depan. Akan tetapi hilangnya Tonali langsung terbayarkan dengan kedatangan beberapa pemain baru. Pada bursa transfer musim panas ini, manajemen sudah mendatangkan 8 pemain baru. Mulai dari Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze hingga Yunus Musa. Semua pemain ini didatangkan dengan pertimbangan yang matang sesuai dengan kebutuhan Stefano Pioli. Selain itu, 8 pemain ini juga didatangkan dengan harga yang minim. Secara total AC Milan hanya mengeluarkan dana sebesar 110 juta euro saja. Di sisi lain, kecerdasan manajemen dalam memilih pemain juga patut diacungi jempol. Sebab mereka mengincar pemain yang punya nilai pasar yang besar dalam penjualan jersey. Salah satu yang paling berdampak yaitu datangnya Christian Pulisic dan Yunus Musa. Sejak peresmiannya, nilai pasar AC Milan di Amerika Serikat naik menjadi 80%. Ambisi kuasai Eropa di tahun 2030. Kebijakan transfer ini sesuai dengan ambisi yang dimiliki oleh Geri Cardinale. Pemilik dari Redbird Capital ini ingin AC Milan menjadi tim yang bisa mengembalikan Serie A menjadi liga yang kompetitif. Maka dari itu dia nggak ingin membangun tim secara asal-asalan. Sejauh ini beberapa peningkatan sudah mulai nampak dari beberapa aspek. Mulai dari prestasi di Liga Champions yang meningkat dari tahun sebelumnya. Seperti diketahui, AC Milan mampu mencapai babak semifinal Liga Champions musim lalu. Selain itu, skuad Diavolo Rosso juga mengalami peningkatan nilai pasar yang signifikan. Hal itu dibuktikan dengan beberapa merek terkenal yang mulai tertarik untuk mensponsori AC Milan. Di sisi lain, Cardinale juga memikirkan beberapa prospek jangka panjang yang lainnya. Dia ingin AC Milan dan klub Liga Italia lainnya bisa bermain kompetitif hingga tahun 2030 nanti. Di sisi lain, kestabilan yang dijalankan manajemen membuat Stefano Pioli kagum. Ex-pelatih dari Inter Milan ini sangat mengapresiasi dukungan dari petinggi untuk dirinya dan juga tim. Oleh sebab itu, Pioli pun memasang target tinggi dengan skuad yang dimilikinya saat ini. Dia optimis jika AC Milan bisa meraih Scudetto dan gelar Liga Champions di musim depan. Itulah ulasan AC Milan yang sedang membangun proyek besarnya. Bagaimana pendapatmu? Apakah Rossoneri akan meraih kejayaan di tangan Geri Cardinale? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.